Oke, di sini sudah saya panaskan wajan, kemudian saya tuang 300 ml santan cair, 2 ruas jari kunyit yang sudah dihaluskan, 1 lembar daun pandan, ada 7 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek, dan 2 batang serai yang sudah dikeprek. Lalu diaduk-aduk dulu ya supaya kunyitnya ini tercampur. Dan di sini sudah saya nyalakan api yang kecil banget ya, supaya nanti santannya ini nggak gampang mendidih. Jadi supaya terinfus dulu ya aroma dari pandan, daun jeruk, dan serainya. Diaduk-aduk terus sampai mendidih ya dengan api yang kecil. Nah, seperti ini sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk lagi sebentar. Oke, sudah cukup seperti ini, diangkat dan didinginkan dulu. Nah, seperti ini sudah dingin dan sudah disaring. Sisihkan dulu. Lanjut saya siapkan wadah, kemudian di sini akan saya tuang untuk biangnya ya. 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan ragi instan, saya pakai merek Permivan, diaduk dulu. Kemudian saya tambahkan air santan tadi kira-kira 5 sendok makan. Setelah itu langsung aja diaduk supaya tercampur merata. Nah, ini dia untuk biangnya, disisihkan dulu. Di wadah lain di sini saya tuang 8 sendok makan gula pasir, 3 butir telur. Dikocok dulu semuanya sampai larut ya, sampai tercampur merata. Nah, ini dia ya, sudah tercampur merata telur dan juga gula pasirnya. Lalu disisihkan dulu. Untuk tepungnya di sini sudah saya siapkan ada 150 gram tepung tapioka, 15 sendok makan ya. Kemudian 75 gram tepung terigu, 7,5 sendok makan. Dicampur dulu sebentar. Digabung dulu tepungnya. Nah, setelah tepungnya sudah tercampur merata seperti ini, lalu dimasukkan telur dan juga gula yang udah dicampur tadi. Setelah itu langsung aja diaduk semuanya sampai tercampur ya. Oke, supaya lebih gampang diaduk, teman-teman di sini langsung aja saya tambahkan ya air santannya. Masukkan ya air santannya. Nah, setelah itu diaduk-aduk sampai semua tepungnya ini tercampur merata dengan santannya. Nah, seperti ini ya, sudah tercampur merata, tidak lagi ada di bagian bawah yang menggumpal ya, seperti ini. Dan sekarang saya masukkan biangnya, yaitu ragi dan juga gula pasirnya tadi. Nah, langsung aja diaduk-aduk semuanya sampai tercampur merata. Nah, seperti ini ya, sudah tercampur merata tepungnya atau adonannya. Dan di sini teman-teman saya tambahkan 2 sendok makan margarin yang sudah dicairkan ya. Cukup 2 sendok makan aja. Nah, setelah itu langsung aja diaduk semuanya sampai tercampur merata. Nah, seperti ini teman-teman untuk adonannya, adonan bika ambonnya. Kemudian diistirahatkan dulu selama 2 jam. Kebetulan di sini sekarang lagi dingin ya teman-teman, musim hujan, jadi agak lama di resting ya selama 2 jam. Nah, setelah 2 jam diistirahatkan, sekarang kita buka. Nah, sudah seperti ini teman-teman, sudah berbusa, artinya raginya masih bagus. Kemudian diaduk dulu semuanya agar tercampur merata kembali, supaya tidak ada gelembungnya. Oke, seperti ini. Sekarang untuk loyangnya diolesi dulu dengan minyak supaya nanti tidak lengket ya. Di sini saya pakai wajan bekas.
Saya panaskan dulu wajan bekasnya ini. Nah, setelah itu saya masukkan bagian tengah kukusan. Dipanaskan dulu ya bagian tengah kukusan ini. Nah, setelah beberapa lama bagian tengah kukusannya sudah matang, kemudian dimasukkan loyang di atasnya. Dipanaskan dulu loyangnya. Nah, seperti ini loyangnya sudah panas. Sekarang langsung aja dituang adonan bika ambonnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian dipanggang selama 40 menit di api yang sangat-sangat kecil. Jangan langsung besar ya teman-teman, supaya nanti tidak gosong. Oke, dan ini setelah 40 menit dipanggang di api kecil, hasilnya seperti ini. Sudah muncul ya teman-teman rongga-rongganya seperti ini. Dan ini akan lanjut dipanggang kembali ya. Tapi dipanggangnya ini sudah menggunakan tutup. Saya pakai tutup panci seperti ini. Kita panggang kembali selama 20 atau 25 menit, tetap menggunakan api yang kecil. Sudah 25 menit dipanggang sambil ditutup. Sekarang kita cek hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bika ambonnya sudah matang, sudah bersarang. Kemudian diangkat ya dan didinginkan dulu. Oke, didinginkan dulu seperti ini. Nah, setelah udah dingin bika ambonnya, kemudian disisir bagian pinggirnya supaya gampang dikeluarkan. Nanti akan saya kasih tahu ya teman-teman kenapa bika ambon ini tidak mengembang. Oke, dikeluarkan dulu, hasilnya seperti ini. Kemudian langsung aja dibelah. Ternyata ya teman-teman, kenapa bika ambonnya tidak mengembang, karena saya pakai tepung terigu protein rendah. Dan juga pada saat mengocok telurnya itu mungkin tidak begitu larut ya. Saya rasa itu aja penyebabnya. Nah, ini dia teman-teman bika ambonnya. Meskipun tidak begitu mengembang, tapi hasilnya enak banget ya. Sangat wangi, kenyal, dan juga empuk. Oke, terima kasih buat teman-teman yang menonton video kali ini. Terima kasih buat yang subscribe channel ini. Mohon dukungannya teman-teman. Di video selanjutnya nanti akan saya coba kembali dengan menggunakan tepung terigu protein tinggi atau protein sedang ya supaya mengembang. Sampai jumpa di video berikutnya.